Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa as-sunnah selain daripada Al-Quran, dia juga menjadi sumber kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ya juga menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan as-sunnah, kami maksudkan as-sunnah atau al-hadis juga dijadikan dalil dalam menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, ya, ada syaratnya, ini bahwa as-sunnah tersebut atau hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, ini yang dipakai juga untuk menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala selain daripada Al-Qur'an. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam hadis. Jadi setelah beliau menjelaskan bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga diambil dari hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai bawakan hadis-hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dengan membawakan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qala bab thubutun nuzul atau thubutun nuzuli ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliku bi jalalillah. Penetapan ya sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam bab ini beliau akan jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat turun ke langit dunia pada setiap ya sepertiga malam terakhir. Ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi mereka tidak mentakwil seperti yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyah. Mereka mentakwil, ya, mereka mengatakan yang turun itu bukan Allah, tapi perintahnya. Yang turun itu bukan Allah, tapi rahmat dan kasih sayangnya. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, para ulama yang berpegangan dengan athar para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka menetapkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Ya, turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah, bagaimana? Ya, kata mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, maka ya tiap-tiap belahan dunia ini atau tiap-tiap daerah di bumi ini berbeda sepertiga malam terakhirnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala turun terus dong, kata mereka. Ya, maka kita katakan, Anda bisa mengatakan seperti itu karena Anda punya persepsi Allah itu sama dengan makhluk. Ya, kalau makhluk kan dia tidak bisa turun di tempat yang berbeda, ya, pada suatu masa, ya, atau pada masa-masa yang berbeda, ya. Ini karena Anda sudah mempersonifikasikan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah gampang mengatakannya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala ya melakukan segala sesuatu, ya, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja. Ya, kemudian juga Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga bukan suatu permasalahan kita menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Ya, demikianlah yang menjadi akidahnya salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia
di setiap sepertiga malam terakhir tanpa mentakwilnya, tanpa mentakwil atau mengubah maknanya, ya, sehingga harus mengatakan bahwa oh itu yang turun adalah rahmatnya, oh itu yang turun adalah ampunannya, oh itu yang turun adalah perintahnya. Tidak. Bagian lagi mengatakan bahwa oh itu yang turun adalah malaikatnya. Tidak. Yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam al-hadis. Bagaimana turunnya Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak dikhabarkan tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, makanya kaifiatnya majhul. Ya, kaifiahnya tidak kita ketahui. Tapi kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Baik. Dalilnya, ya, adalah hadis yang dibawakan oleh beliau di sini. Qala fa min dzalika mithlu qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sunnah yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah. Ya. Rabb kami atau Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam. Ya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian dia berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Ya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan baginya. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini disepakati kesahihannya. Unzuru barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin, kita bisa melihat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun, ya, pada setiap malam ke langit dunia ketika malam itu tersisa sepertiga yang terakhir. Ya, ketika tersisa sepertiga yang terakhir, sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, mereka kemudian tidak mentakwil bahwa yang turun itu adalah rahmatnya, atau yang turun itu adalah ampunannya, atau yang turun itu para malaikatnya. Karena jelas di dalam ayat ini disebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, terlebih lagi di dalam hadis ini disebutkan fayaqul. Ya, kemudian dia mengatakan man yad'uni fa astajib lahu. Ya, kemudian dia mengatakan, siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika turun kemudian Allah berfirman, ya, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Ya, siapa yang bertanya kepada meminta kepadaku maka aku akan berikan. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, turun ke langit dunia. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat an-nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiahnya? Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam. Kita enggak tahu bagaimana kaifiahnya. Ya, karena tidak dikabarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana kaifiah turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga tidak boleh kemudian mengada-ada mengatakan bahwa Allah misalnya turun seperti turunnya khatib dari atas mimbarnya, ya, atau turunnya seorang raja dari singgasananya. Enggak boleh kita kemudian mengatakan hal yang demikian. Kenapa? Karena kaifiahnya tidak dikhabarkan dalam dalil. Hanya yang dikhabarkan dalam dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, cukup. Ya, tanpa kemudian harus digambarkan atau diserupakan dengan makhluk. Ini juga keliru. Ya, ketika ada yang mengatakan misalnya turunnya Allah Subhanahu wa taala seperti turunnya khatib dari atas mimbarnya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan hal yang demikian. Baik. Berkata pensyarah, ya, ini Syekh Shalih Al Fauzan, ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan qauluhu
yanzilu rabbuna ay nuzulan yaliku bi jalalihi nu'minu bihi wala nushabbihuhu binuzulil makhluk. Rabb kami turun atau Rabb kita turun. Yang dimaksud dengan turun di sini adalah nuzulan yaliku bi jalalihi. Yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala yang sesuai, berkesesuaian dengan kemuliaan Allah. Ya, karena yang turun ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka turunnya pun sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bihi, kita beriman kepadanya. Karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan dengan hawa nafsunya. Ya, akan tetapi beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib, ya, enggak ada yang tahu. Ya, kecuali dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka turunnya Allah adalah turun yang hakiki. Kita beriman kepadanya, wala nusyabbihuhu binuzulil makhluk, dan kita tidaklah menyerupakan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ya, kita beriman bahwa Allah turun, namun kita tidak kemudian menetapkan bahwa turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Sebagai contoh tadi seperti turunnya seorang raja dari singgasananya atau seorang khatib dari atas mimbarnya. Ini juga keliru. Tidak boleh bagi kita untuk melakukan tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lianna subhanahu laisa kamitslihi syai'. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan mengatakan Allah turunnya seperti ini, enggak boleh. Qala ila sama'id dunya, ay sama'ud dunya min idhafatil mausuf ila sifatihi. Ya, kepada langit dunia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan langit di sini adalah langit dunia. Ini merupakan penyandaran sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Ya, kepada langit dunia. Ya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ya, biraf'il akhiri sifatan li thuluthin. Ya, hina yabqa thuluthul laili al-akhiru. Al-akhiru ini di rafa. Karena dia merupakan sifat bagi thuluthu. Thuluthul lail al-akhiru. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Wa fi hadza ta'yinun li waqti nuzulil ilahi. Maka pada frase ini hina yabqa thuluthul lail al-akhir, di dalamnya terdapat penetapan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Allah Subhanahu wa taala kapan? Yakni ketika sepertiga malam yang terakhir. Qala fa qauluhu, kemudian qauluhu fa astajiba lahu bin nasbi ala jawabil istifham. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa astajiba lahu. Astajiba itu dinasab karena dia merupakan jawabul istifham. Man yad'uni fa astajiba lahu. Ya, kenapa tidak dibaca fa astajibu lahu, ya, tapi dibaca fa astajiba lahu? Karena astajiba fa astajiba ini merupakan jawab bagi istifham. Man yad'uni fa astajiba lahu, ya. Sehingga dia dibaca nasab. Wa kadza qauluhu fa'utiyahu. Demikian juga pada sabda Rasulullah SAW fa'utiyahu, dia juga dibaca nasab. Kenapa? Karena dia merupakan jawab dari istifham man yas'aluni. Man yas'aluni, ya, fa'utiyahu. Demikian juga wa fa'aghfir lahu. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Semuanya dinasab karena dia merupakan jawabul istifham. Ya. Wa qauluhu fa'astajiba lahu ay ajibu da'watahu. Kemudian makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'astajiba lahu ay ujibu da'watahu. Aku kabulkan doanya. Ya. Jadi barang siapa yang dia berdoa di sepertiga malam yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Para ulama menyebutkan bahwa sepertiga malam terakhir ini termasuk waktu yang mustajab. Ya, barang siapa yang dia bangun di sepertiga malam terakhir, apalagi sebelumnya dia sholat terlebih dahulu, kemudian dia angkat tangannya, dia berdoa,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi faedah lain dari pembahasan ini selain kita belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab, bahwa doa itu akan dikabulkan. Ini barang siapa yang memiliki hajah, memiliki kebutuhan, ya, hendaknya dia bangun di sepertiga malam terakhir kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia panjatkan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syahidu minal hadithi. Kemudian syahid dari hadis, ya, anna fihi thubutan nuzulil ilahi. Anna fihi thubutan nuzulil ilahi. Bahwa di dalam hadis ini terdapat penetapan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min sifatil af'al. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini merupakan, ya, sifat fi'liyah bagi Allah. Ya, sifat fi'liyah artinya adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fil hadithi aidan itsbatu uluwillahi ta'ala. Demikian juga di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Fa inna nuzula yakunu minal ulu. Karena sesungguhnya yang namanya turun itu, ya, terjadinya dari yang tinggi. Jadi yang tinggi turun ke bawah. Ya, ini menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan enggak mungkin dong Allah turun ke langit dunia, nanti arsy-nya kosong. Itu lagi-lagi kita mengatakan bahwa Anda muncul persepsi seperti itu karena Anda menyerupakan turunnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan turunnya makhluk. Ya, kalau kita menetapkan itu, ya, tanpa kemudian menyerupakannya dengan makhluk, maka segala sesuatu bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Sehingga apa? Sudah tetapkan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Demikian juga dari hadis ini, wa fihi ar-radd ala man awwal al-haditsa bi anna ma'nahu nuzulu rahmatihi aw amrihi. Demikian juga di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang yang mentakwil bahwa makna turun di sini adalah turunnya rahmat atau turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana kita bisa membantah mereka? Yang pertama, li'annal aslal haqiqah wa adamul hadf. Ya. Yang pertama, bahwa asal dari segala sesuatu adalah sesuai dengan hakikatnya, tidak ada yang dihapus. Orang-orang yang mengatakan bahwa yang turun di sini adalah rahmat, atau yang turun di sini adalah perintah, atau yang turun di sini adalah para malaikat, ya, konsekuensi mereka mengatakan seperti itu, ya, konsekuensinya adalah ada sesuatu yang dihapus dalam hadis. Karena hadis yang mengatakan yanzilu rabbuna, ya, Rabb kami turun. Kalau mereka mengatakan yang turun itu adalah rahmat, mana ada teksnya rahmatnya di situ? Nggak ada, berarti ada yang dihapus. Kalau yang dikatakan bahwa itu yang turun adalah perintah Allah, mana penyebutan perintah dalam hadis tersebut? Ya, apakah disebutkan yanzilu, ya, amru rabbina? Jawabannya tidak. Demikian juga kalau yang dikatakan bahwa yang turun itu adalah para malaikat, mana ada sebut, ya, malaikat di sana? Tidak ada. Ya, sehingga kalau mereka mengatakan bahwa yang turun itu adalah rahmat, yang turun itu adalah perintah, atau yang turun itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka konsekuensinya mereka mengatakan ada sesuatu yang dihapus. Fal aslu alal haqiqah wa adabul hadf. Padahal, ya, asal sesuatu adalah sesuai dengan hakikatnya. Ya, tidak ada penghapusan. Ya. Ini sisi yang pertama. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa yang turun adalah rahmat, berarti Anda mengatakan ada sesuatu yang dihapus dalam hadis ini. Kemudian wali annahu qal man yad'uni fa astajiba lahu. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan bahwa Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajiba lahu. Ya.
siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Ya, fal yuqal an taqula rahmatuhu ya au amruhu hadzal maqal. Apakah masuk akal kalau rahmat, kalau kita katakan tadi yang turun itu adalah rahmatnya, yang turun tadi adalah perintahnya, apakah mungkin rahmat dan ya perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ya siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan? Nah, yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang turun pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang menolak sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian wa fil hadithi itsbatul kalam lillahi ta'ala haitsu jaa fihi fayaqul. Demikian juga di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis ya disebutkan beberapa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang terdapat dalam hadis ini adalah ya sifat al-kalam. Dari mana kita mengambil atau kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini? Haitsu jaa fihi fayaqul. Di mana di hadis ini disebutkan fayaqul, kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu. Ya, Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu. Ya, sehingga ini terdapat padanya penetapan sifat kalam. Demikian juga wa fihi itsbatul i'ta wal ijabati wal maghfirati lillahi subhanahu wa hiya sifatu af'al. Ya. Demikian juga di dalam hadis ini terdapat penetapan ya anugerah, pengkabulan doa dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberi, Allah itu mengabulkan doa, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Ya. Wahya sifatu af'al. Nah, ini merupakan ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam satu hadis terdapat penetapan banyak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, kemudian di dalam di akhir hadis kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, muttafaqun alaih ay bainal Bukhari wa Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini makna ya muttafaqun alaih, ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, ini beberapa faedah yang bisa kita dapati dari hadis sifat atau hadis tentang nuzul al-ilahi, turunnya Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini karena pembahasan selanjutnya tanggung ya kalau kita mau bahas dalam satu pertemuan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan itsbatu annallaha yafrah wa yadhaq. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu gembira serta tertawa. Ya, menetapkan di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu gembira. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ya, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdi. Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat hambanya. Allah bergembira, ya. Disebutkan dalam hadis Allah bergembira. Demikian juga Allah tertawa, yadhaqullah ila rajulain, ya, yaqtulu ahaduhumal akhar wa kilahuma yadkhulul jannah. Allah Subhanahu wa taala tertawa, ya. Tertawa kepada dua orang yang satu membunuh temannya, kemudian kedua-duanya masuk ke dalam surga. Ya, ini hadis yang menetapkan tentang sifat gembira dan tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita hari Senin ya, karena pelajaran ini hanya diadakan dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari ini hari Kamis, hari terakhir kita. Insyaallah kita bertemu lagi di waktu yang sama untuk melanjutkan pelajaran kitab Syarah Aqidah Wasithiyah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.